cocok banget buat nyemil-nyemil sambil ngopi. Crunchy banget. Seger banget. Manis-manis seger dicampur kopi, jadi rasanya pas buat kalian yang pengen kopi tapi nggak terlalu pengen ngopi banget. Baileys solusinya. Ngopi sambil ngemil asik, tapi pengen di tempat yang cozy dan juga fancy. Ini dia, Chief Coffee Jakarta. Tempat ngopi plus tempat nongkrong yang asik di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Selain menjadi tempat ngopi dan nyemil ataupun tempat nongkrong yang asik, Chief Coffee bisa dijadikan tempat obat ganteng karena di Chief Coffee menyediakan barbershop. Kuy, kita merapat. Dor, hai bro and sis, balik lagi di Kulineran Skuy. Masih bersama gue Priska Priscilla tentunya yang dipersembahkan oleh Sinpo TV. Nah hari ini gue akan merekomendasikan salah satu tempat nongkrong yang asik di kawasan Jakarta. Dimana lagi kalau bukan di Jakarta Selatan. Surganya untuk ngopi dan juga ngafe ya. Kayak gimana tempatnya, ini dia adalah Chief Coffee Jakarta. Langsung aja kita ke dalam, kuy. Chief Coffee Jakarta adalah salah satu dari sekian banyaknya tempat ngopi cantik yang ada di Jakarta. Keberadaannya juga sudah tidak asing lagi di masyarakat mantan ibu kota. Selain tempatnya yang asyik dan nyaman sebagai tempat ngopi sekaligus tempat makan, Chief Coffee Jakarta ternyata lebih dulu terkenal sebagai tempat barbershop yang nyentrik. Menu makanan dan minuman yang disediakan juga beragam dan memiliki rasa yang otentik. Utamanya, rasa kopinya memiliki karakter tersendiri dari tempat ngopi lainnya karena memiliki tempat roasting biji kopi sendiri. Halo Kak, selamat sore. Silakan. Halo, mau pesen dong Mbak? Boleh. Apa nih di sini favoritnya? Untuk favorit main course atau appetizer Kak? Appetizer dulu. Appetizer kita ada kaya toast, ada coklat churros. Oh, manis-manis ya, boleh. Iya. Menarik tuh Mau kayaknya. itu? Terus kalau misalnya makan beratnya, ada apa aja tuh Untuk Mbak? main course-nya kita yang paling best seller ada buttermilk chicken sama chicken katsu kari. Ayam-ayaman ya? Iya, Oke, betul. kalau gitu aku juga mau itu dua-duanya deh. Boleh. Segitu dulu aja. Kakak minumnya nggak mau sekalian? Oh iya, sekalian dong minumnya. Aku mau di sini kayaknya spesialnya kopi ya Mbak ya. Betul. Kopinya ada apa nih? Untuk kopinya yang best seller kita ada Baileys Signature. Kalau untuk non kopinya kita ada smoothie six berries. Oke, dua-duanya Mbak kita gas. Kita Boleh. cobain semua hari Oke. ini ya. Siap Kak. Oke, itu aja. Ada lagi? Itu aja. Sudah cukup. Nah, sembari menunggu nih Mbaknya menyiapkan, aku mau dong ngobrol sama pemilik ataupun pengelola dari Chief Coffee Jakarta ini. Oh, boleh Kak, biar aku antar ke ruangan nih. Boleh. Siap. Makasih ya Mbak. Ya, baik Kak. Pak izin ada yang ketemu sama Pak. Halo. Halo, apa kabar Pak? Hai. Cila. Patsi. Silakan, Makasih, silakan. Mbak. Ya. Yuk. Mbak Cila, silakan Betul, duduk. terima kasih banyak sebelumnya. Sama-sama, Sudah terima diberikan kasih. kesempatan untuk bertemu dan berbincang secara langsung. Thank you. Oke deh, Pak Sama-sama. Fatsi. Aku mau nanya-nanya nih. Ya. Kira-kira di sini tuh kan ada banyak banget nih ya. Aku lihat ada barbershop, jual juga item-item barbershopnya, ada juga kafenya, ada juga creative space-nya gitu kan. Tapi aku mau fokus lebih ke arah kafenya nih. Ya. Kira-kira kenapa sih kepikiran bikin cafe at the end of the day? Yang awalnya duluan bisnisnya apa nih? Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu ya udah repot-repot datang ke sini, terus mau ngeliput kita, mau ngobrol-ngobrol juga sama kita.
Chief itu mulainya sebagai brand, dia memang adalah sebuah barbershop. Cuman di tahun 2015 ke 2016, di cabang kedua kita, ada space yang bisa kita utilize sebagai coffee. Cabang keduanya di mana tuh, Pak? Di Jalan Ciragil. Oh, di Jalan Ciragil. Nah, di Jalan Ciragil itu space-nya cukup besar, ada tempat buat nunggu yang cukup besar. Akhirnya kita berpikir, kenapa kita nggak bikin sebuah coffee shop di sini? Karena banyak orang yang nunggu, ngantri memang di situ. Betul. Nah, awalnya kita cuma mau jualan kopi. Cuman karena banyak request, demand dari customer, akhirnya kita serving juga makanan-makanan gitu di sini. Biar komplit gitu Biar ya. komplit, biar sekali jalan. Gitu. Oke, nah sejauh ini berarti udah ada berapa cabang tuh? Jadi secara bisnis barbershopnya ada 8 cabang. Di 8 cabang itu ada 3 yang ada coffee shopnya. Oke. Yaitu di Jalan Ciragil tadi yang pertama, di Kemang Raya nomor 27 sama di Jalan Yado 3 nomor 2 ini gitu. Oke, nah sisa 5-nya itu dan 8-8-nya itu di Jakarta semua atau sudah ada yang di luar kota? Semuanya di Jakarta Selatan. Oh, semuanya di Jakarta Selatan? Belum berani kita keluar dari Jakarta Oh, Selatan. Jaksel banget ya. Bener, Berarti, bener. wow, berarti lahir tumbuh besar di Jaksel deh pasti karena paham Bisnisnya, software banget. bisnisnya. Oh, Sayanya enggak. Oh, kirain. Saking paham banget, saking cinta Jaksel banget tuh. Oke deh. Nah, dari 3 tempat itu kira-kira headquarter-nya di sini berarti ya? Benar, headquarter-nya di sini. Tempatnya bisnisnya yang paling besar di sini. Coffee-nya paling besar di sini. Kita ada supply chain-nya di sini juga. Head office di sini, marketing di sini, operation di sini. Oke, tapi ada perbedaan menu nggak tuh? Nggak ada, Oh. semuanya sama. Oke. Di-manage sama kita semua juga. Oke, pembicaraannya seru banget, tapi masih ada yang melewat dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Kulineran. Skuy! Menggoreng kopi dinilai juga berapa kilo dan dicatat langsung track recordnya, jadi langsung tahu kalau ownernya dan juga pengelolanya nggak perlu bingung dan repot-repot lagi. Oke, keren. Ya udah kalau gitu aku langsung aja pengen lihat ke bawah. Betul, udah penasaran banget. Hai Francis, balik lagi di Kulineran. Skuy! Kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol nih, Kak. Ya. Kak, tadi udah dijelasin kalau sekarang ada 8 cabang dan 3 diantaranya ada coffee shop-nya. Nah, tapi aku masih penasaran nih, kenapa akhirnya bisa terbentuk itu coffee shop dan terutama kenapa fokusnya pada kopi sampai punya tempat grounding sendiri ya? Atau pembakaran kopinya sendiri itu ya? Iya, roasting kopinya sendiri. Roasting kopinya sendiri tuh, kenapa tuh ceritanya? Jadi memang basicnya kita suka minum kopi. Terus habis itu kita melihat bahwa ada kesamaan dari culture coffee shop ini dengan culture barbershopnya kan. Itu tempat nongkrongnya cowok-cowok gitu. Oke. Jadi kita coba lihat benang merahnya di situ. Dan kebetulan memang begitu kita coba, ternyata berhasil dengan baik. Waktu itu kita memang kerja sama supplier beans. Jadi ada supplier dari Papua yang punya unik coffee beans. Kemudian kita coba, habis itu kita bikin blend kita sendiri. Nah ternyata ada rezeki lebih waktu itu. Di cabang kita yang kedua, kita akhirnya bikin roastery kita sendiri. Nah sejak itu kita udah mulai serius tuh bikin kopi sendiri. Jadi ada untuk kopi kita dipakai di floor kita sendiri. Kita juga serving B2B ke luar gitu. Jadi kita jualan juga. Ya. Oh, I see. Nah, dari tadi nih kakak mentionnya kita. Kita tuh maksudnya gimana nih? Apakah ini family business atau gimana? Iya, ini family business. Jadi ini pertama kali dibikin sama saya sama kakak ipar. Ya berdua. Ownernya sampai sekarang masih berdua itu. Kemudian bisnisnya memang F&B adalah salah satu dari 3 jenis bisnis. Jadi bisnisnya itu ada retail. Retailnya itu ada barbershop sama coffee shopnya. Ada bisnis produk, pomade, hair care, hair grooming. Kemudian ada distribution. Jadi itu benar-benar yang jualan. Gitu. Oke, nah kembali lagi fokus ke kafenya nih. Boleh tahu nggak kira-kira omsetnya tuh berapa sih? Atau nggak berapa cup atau berapa porsi sih makanan perharinya yang bisa ludes dari cabang di sini? Oke, kalau itu saya susah ngejelasinnya ya, karena rahasia dapur. Tapi sebagai gambaran aja, kita tuh punya seats kita rata-rata 25 di masing-masing cabang. 25 itu juga hitungannya cukup spesifik ya, karena itu adalah perkiraan berapa sih orang yang biasanya nunggu gitu. Ditambah
yang nunggu itu biasanya bukan yang cukur. Jadi kadang-kadang ada yang Yang cukur, nemenin. yang nemenin, benar. Itulah yang kita serving sebenarnya. Dan menurut kita itu menjadi value added untuk bisnisnya gitu. Luar biasa ya, benar-benar. Dan oh iya, dari tadi kita udah ngobrol panjang, tapi awal berdirinya tahun berapa tadi? 2015 ke 16. 2015 ke 16. Nah, awalnya sendiri juga kepikiran bikin barbershop tuh kenapa? Jadi waktu itu, nih dua-duanya lah ya, coffee shop sama barbershop, jaraknya nggak gitu jauh. Kita memang riding the wave. Jadi waktu itu ada tren hairstyling yang cukup kuat gitu, rambutnya kayak pompadour, slick back, yang gaya-gaya rambut klasik itu. Kemudian pada saat yang bersamaan memang culture coffee shopnya lagi booming banget. Kita juga tahu bahwa coffee itu adalah komoditi yang sangat laku di Indonesia kan. Jadi kita coba serving itu as part of our national heritage aja gitu. Jadi culture Garut, potong rambut, kopi dari daerah-daerahnya masing-masing gitu. I see, very interesting dan aku penasaran. Aku mau lihat langsung proses roastingnya. Roasting, boleh? Betul, langsung ke ruangannya ya. Boleh, nanti ada ditemenin sama tim kita di ruang roastingnya di situ. Nanti akan dijelasin kopi apa aja yang ada di situ dan langsung bisa dicobain di situ. Oke, mantap sekali kalau begitu. Terima kasih banyak Thank you, Bapak sama-sama. atas waktunya dan Kita yang kesempatannya. terima kasih Semoga banyak. sukses dan lancar selalu. Amin. Oke deh, Bro, langsung aja kita lihat. Kuy. Udah di-record belum nih? Ya, ini ruang roaster kita Kak. Jadi ini proses menggoreng kopi kurang lebih 10 sampai 15 menit dalam sehari. Harum banget ya, baru buka pintu jebret langsung gitu, bener-bener kayak surga kopi nih. Para pecinta kopi pasti suka banget nyium ke sini nih. Jadi di sini biji kopinya dari mana nih Kak? Di sini ada dari Bali sama Java Preanger atau Jawa Barat. Oh, oke. Boleh lihat, oke gini ya. Ya, ini green bean-nya. Oke, ini masih Sebelum benar-benar green bean digoreng, ya. green bean. Berarti belinya benar-benar tuh green bean dari Jawa Barat dan juga Bali. Bali. Oke, ini Arabica, Robusta atau apa? Arabica kita Arabica. pakai full semuanya. Oh, semuanya Arabica. Iya. Oh. Semuanya full Arabica. Oke, ini lagi ditimbang. Ya, ini hanya contoh. Ini yang proses penggorengan. Oh, ini yang sudah. Nanti Mau caranya digoreng. dimasukin sini gitu Ya, ya? dimasukin sini. Oke, terus diproses. Ini biasanya sekali nuang ke sini itu berapa banyak? 3 tuh. 3 kilo. 3 kilo itu menghasilkan berapa porsi gelas cup? 3 kilo untuk di cabang sendiri kita distribusinya per 1 kilo. Oh, 1 kilo itu bisa sampai 50 sampai 55 cup. nah ini yang udah digoreng ya. Ya, Ini proses penggorengannya sendiri berapa lama? 10 sampai 15 menit. Oh, cepet ya? Jadi 12 menit untuk menggoreng, 3 menitnya untuk pendinginan. Oh, Setelah digoreng didinginin dulu baru bisa kita packing. berarti semua cabang itu pusatnya kan dari sini. Ya. Nah, berarti setiap cabangnya di-pack per 1 kilo, 1 kilo gitu kilo. ya? Oh, oke. Dan ini juga udah digitalisasi gitu ya? Ada Iya. trackernya, dia menghasilkan berapa banyak gitu ya? Atau gimana nih? Ini untuk Bagian data yang kita roasting Kak. Yang dari ini bisa diaplikasikan ke udah digital pakai laptop. Oh, luar biasa, digitalisasi loh ya. Keren banget loh, mereka bener-bener menggoreng kopi, dinilai juga berapa kilo dan dicatat langsung track recordnya, jadi langsung tahu ownernya dan juga pengelolanya nggak perlu bingung-bingung dan repot-repot lagi. Oke, keren. Ya udah kalau gitu aku langsung aja pengen lihat ke Nyobain. bawah. Betul, udah penasaran banget. Makasih ya Mas. Ya, sama-sama. ya ini tempat penyajian kopi kita yang di atas tadi kan ngerosting. Nah, digiling di sini, diproses di sini kan. Jadi semua prosesnya di sini ya. Kalau Iya. bikin minuman gitu ya. Iya, ini barnya. Oke deh, ini Masnya lagi bikin apa nih? Ini kita bikin cappuccino yang best seller di sini. Oh, cappuccino. Ini aku salvo, ini juara 1 apa nih? Itu barista kita juara 1 manual brew. Lucu ya. Wow. Jago nih. Ini kompetisinya seapa nih? Se-Indonesia, se-Jakarta Selatan apa antar atlet? Jabotabek. Oh, se-Jabodetabek. Wah, luar biasa nih. Berarti kopinya paling enak gitu ya? Ya. Berarti bisa Best seller. roasting dan ngeblending yang paling top gitu ya? Luar biasa. Oke, ini tadi kita bikin apa? Cappuccino. 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 Bahannya apa aja tuh? Kopi yang tadi di roasting dari Bali sama Java Preanger dijadikan satu jadi house blend. Nah, jadinya kita pakai cappuccino. Nah, ini udah jadi nih Kak cappuccinonya. Silakan Kak dicobain. Oke, lucu ada bentuk ininya. Ini Kita ada cheers dulu, latte cheers dulu, cheers. Cheers. Cantik ya. Ada latte art-nya ya. Hmm. Gimana Kak?
Wanginya enak banget, wanginya enak banget. Rasanya juga cukup strong ya, karena ini Iya, cappuccino gitu kan. Jadi kalau kalian pecinta kopi pasti bakal suka nih, cocok banget karena kopinya enak pas gitu. Kalau yang buat nongkrong-nongkrong ngecil-ngecil cocok nih. Kalau gitu aku udah nggak sabar banget mau nyicipin yang lainnya karena menunya kayaknya banyak ya dan Iya. menarik nih pastinya. Kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kulineran Skuy. Ikan dori sendiri kan udah lembut. Nah, dibalut dengan tepung ditambah dengan saus tartarnya ini komplit. Pesanannya ini kalau Oke, ini yang butternut chicken. oke, thank you. Keren. Hmm. Ini untuk yang basic platter. Makasih. Semuanya sudah ya. Hai Francis, balik lagi di Kulineran Skuy. Kali ini semua makanan sudah tersaji di meja. Tentu saja saya sudah sangat penasaran kira-kira rasanya seperti apa ya, karena penampilannya sangat menggugah selera. Nah, ini dimulai dulu dari mixed berry smoothies, bisa dilihat. Ini pasti isinya ada strawberries ya. Coba kita cicip. Kalau kalian lagi diet, butuh yang seger-seger tapi sehat, ini cocok banget. Rasanya agak lebih ke arah manis karena dia pakai honey juga, dan dia juga kemungkinan pakai susu ya untuk mempermudah minumnya gitu. Jadi lebih seger dan lebih enak. Oke, kita mulai coba pertama dari snacknya dulu atau appetizer. Yang pertama ini ada dori popcorn. Dari bentuknya aja udah kriuk banget tuh ya. Bisa dilihat, jadi dorinya dibumbui dengan tepung, terus kita cocol ke dalam sausnya. Ini kemungkinan besar saus tartar. Kita coba aja ya. Ikan dori sendiri kan udah lembut. Nah, dibalut dengan tepung ditambah dengan saus tartarnya ini, komposisinya pas banget. Kita lanjut nyobain icip-icip ke ini dulu kali ya, kaya toastnya nih. Jadi namanya srikaya toast, jadi dia dalamnya ada selai srikayanya. Kita coba. Kalau kalian tahu roti yang terkenal itu di luaran sana isinya srikaya sama butter, nah ini isinya sama, srikaya dan butter tuh. Kalau bisa diintip ya, jadi rasanya lebih ke arah manis. Cocok banget buat nyemil-nyemil sambil ngopi. Kita lanjut cicipin hidangan besarnya. Di sini ada buttermilk chicken. Jadi chickennya itu kayak chicken katsu itu. Ini gampang nih moteknya gitu ya. Aku cobain dulu chickennya. Dari tepungnya tuh udah ada rasa gurih dan juga asin. Crunchy banget karena kita cocok ke sausnya. Rasa sausnya agak unik, beda dari tempat-tempat lainnya. Dan ada rasa rempahnya, agak sedikit pedas, tapi dikit sekali, sangat amat light. Jadi masih bisa dimakan oleh semua kalangan. Selanjutnya kita cobain juga sayurnya, ini fresh banget ya. Kalian bisa lihat
seger banget kayak ditanam di belakang rumah gitu. Kita cicip. Ini sangat melengkapi, jadi udah ada protein, ada karbo, sayur, sama sausnya. Lanjut, kita coba lagi yang Sensei Tokyo Curry Chicken. Jadi dari nama-namanya ini kari-kari Jepangan gitu kan. Bentuknya kurang lebih mirip, jadi ayamnya dibalur dengan tepung, tapi ini lebih ke arah chicken katsu. Kita coba langsung. Nah, kalau ini di nasi kari ini, nasinya pakai nasi putih dan bumbu karinya lebih ke arah kari kuning gitu. Kalau tadi ini rasanya lebih ke arah rempah dan agak sedikit pedas. Kalau ini lebih ke arah bumbu-bumbu kuning, memang bumbu-bumbu kari yang juga ada sedikit-sedikit ladanya. Rasa bawangnya juga kencang. Terus lebih ke arah asin dibandingkan yang ini. Nah, lanjut, semua makan beratnya udah, kita lanjut ke terakhir, manis-manisnya. Tapi sebelum itu aku mau cicipin dulu Baileys signature-nya. Jadi ini adalah kopinya mereka, tapi meskipun namanya Baileys, tapi tetap halal karena dia hanya menggunakan bubuk-bubuk Baileys-nya aja. Jadi bukan Baileys beneran gitu ya, pemirsa. Nah, kita coba ini. Jadi Baileys signature-nya adalah kopi dipakaikan dengan whipped cream. Kita coba aduk-aduk dulu sebelum kita mencicipi churrosnya. Kalau kalian pernah minum Baileys yang beneran, nah meskipun ini Baileys yang halal, tapi ini rasanya beneran kayak Baileys. Jadi manis-manis seger dicampur kopi, jadi rasanya pas buat kalian yang pengen kopi tapi nggak terlalu pengen ngopi banget. Baileys solusinya. Terakhir, Baileys lebih enak kalau dipadukan dengan yang asli manis-manisnya ya. Kita cocolin dulu, ini kemungkinan besar saus coklat karena warnanya juga coklat ya kan. Tuh, langsung kita cobain. Nggak heran ya kalau misalnya churros ini jadi salah satu menu favoritnya mereka karena manisnya tuh pas gitu. Jadi churrosnya sendiri nggak terlalu manis, tapi saus coklatnya sangat amat melengkapi. Jadi jos, mantap kok. Sebelum aku lanjut makan yang lain, kalau gitu aku mau pamit dulu sama pemirsa. Jangan lupa untuk terus saksikan Kuliner Raskuy hanya di Sinpo TV setiap hari Minggu jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Gue Priska Priscilla, pamit dulu. Bye! Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.